Raja Mada ditanyai oleh para menteri mancanegara tentang tempat tinggal raja. Ia mengatakan bahwa raja telah terbunuh oleh teman-teman putih. Pada saat-saat tertentu, pada saat di mana kondisi itu chaos atau tidak memungkinkan, pasti ada sosok, biasanya ada sosok, ada figur yang muncul sebagai penyelamat. Pada masa itu, pada waktu itu, sosok figur dan penyelamat Majapahit adalah Gajah Mada. Dan Gajah Mada ini memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap kerajaan Majapahit. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Barra LCMU atau Gus Bara selaku Wakil Bupati Mojokerto. Kemudian yang terhormat Bapak Iswono maaf. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pada kesempatan kali ini simposium Majapahit untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Iswono, dipersilakan. Adalah seorang pengalasan. Ia mohon izin akan pulang ke rumahnya, tidak diperbolehkan oleh Gajah Mada karena jumlah orang yang mengiring raja hanya sedikit. Ia memaksa akan pulang, lalu ditusuk oleh Gajah Mada. Maksud ia menusuk itu ialah jangan-jangan ia nanti memberitahu bahwa raja bertempat tinggal di rumah kepala desa Bedander, sehingga Rakuti dapat mengetahuinya. Kira-kira sepekan kemudian Gajah Mada mohon izin untuk pergi ke Majapahit. Sedatangnya di Majapahit, Gajah Mada ditanyai oleh para menteri mancanegara tentang tempat tinggal raja. Ia mengatakan bahwa raja telah terbunuh oleh teman-teman putih. Orang-orang yang diberitahu semua menangis. Gajah Mada berkata, "Janganlah menangis, apa Anda tidak ingin mengambang pada Rakuti?" Menjawablah yang diajak berbicara, "Apa katamu itu? Rakuti bukan raja kami." Akhirnya raja memberitahu bahwa raja berada di Bedander. Gajah Mada lalu mengatakan akan melindungi para menteri asal mereka semua sanggup membunuh Rakuti dan Rakuti dibunuh. Kita akan meminta pendapat dari Gus Bara. Apa saja yang perlu dilakukan oleh semua orang secara umum untuk menumbuhkan rasa patriotisme? Rakuti melakukan pemberontakan. Nah, kemudian muncullah satu sosok yang dimana sosok ini pada awalnya tidak diperhitungkan. Iya, benar. Gajah Mada Iya. tidak diperhitungkan. Akan tetapi kemudian ternyata sosok ini membalik kondisi, membalik keadaan, sehingga kemudian bisa menyelamatkan raja dan kemudian bisa mengalahkan pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti. Maka sesungguhnya pada saat-saat tertentu, pada saat dimana kondisi itu chaos atau tidak memungkinkan, pasti ada sosok, biasanya ada sosok, ada figur yang muncul sebagai penyelamat. Nah, pada masa itu, pada waktu itu, sosok figur dan penyelamat
Majapahit adalah Gajah Mada, dan Gajah Mada ini memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap kerajaan Majapahit. Ada ungkapan setiap masa itu ada orangnya, dan setiap orang itu ada masanya. Iya betul. Maka pada masa itu ya masanya Gajah Mada, dan orang yang kemudian mampu menyelamatkan pemberontakan Rakuti yaitu Gajah Mada. Jadi dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam kondisi apapun, entah itu satu negara, suatu kabupaten, suatu kota, pasti ada sosok yang kemudian mampu membawa kejayaan kabupaten kota tersebut atau negara tersebut. Maka kita tidak boleh pesimis. Oh, pesimis. Tidak boleh pesimis, kita optimis. Dan kita yakin bahwasanya Indonesia ini dengan kondisinya, dengan kondisi apapun, ya, titik di mana Indonesia, contoh Indonesia dalam titik yang paling rendah pada waktu itu, penjajahan Belanda itu berapa lama terjadi, ditambah lagi kemudian Jepang itu meskipun 3 tahun setengah itu penderitaannya seperti 350 tahun dijajah oleh Belanda, penderitaannya di titik yang paling rendah itu, maka muncullah sosok-sosok bangsa, Soekarno, sosok nasionalis seperti Soekarno, sosok pejuang seperti Bung Tomo, Bung Hatta, sosok agamis seperti Kiai Hasyim Asy'ari, dan kiai-kiai yang lain yang kemudian menyelamatkan bangsa ini. Jadi kita harus optimis, setiap masa itu ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.